Dok, kalau udah cuci darah berarti bebas makan apa aja ya? Pertanyaan yang menarik nih, Nevo Friends. Kalau udah cuci darah emang berarti bener ya bisa makan bebas seperti sebelum cuci darah? Kita bahas. Halo Nefro Friends, ini ada pertanyaan tentang cuci darah nih ya. Ini buat pasien-pasien cuci darah juga nih, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau seseorang itu gagal ginjal, kronik, terus disuruh cuci darah rutin, apakah setelah cuci darah rutin itu dia boleh makan terserah lagi gitu ya, sesuka dia gitu? Nah, ini sebenarnya pemahaman yang salah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, cuci darah itu adalah terapi pengganti ginjal. Saya pernah jelasin ya, terapi pengganti ginjal itu ada cuci darah, ada dialisis dengan selaput perut atau dialisis peritoneal, ada cangkok ginjal. Namanya juga terapi pengganti ginjal. Artinya, cuci darah ini menggantikan fungsi ginjal. Kalau dia menggantikan fungsi ginjal, sebetulnya dia tidak menyembuhkan penyakit penyebab kerusakan ginjalnya. Contoh, misalnya pasien ini memiliki diabetes, hipertensi, lalu dia kena gagal ginjal dan cuci darah. Artinya, penyebab gagal ginjalnya adalah diabetes dan hipertensinya. Kalau dia cuci darah, diabetes dan hipertensinya itu tidak terus ujuk-ujuk sembuh. Dia cuci darah itu artinya digantikan fungsi ginjalnya oleh cuci darah ini. Tapi penyakit diabetes dan hipertensinya ya tetap ada, tetap jalan. Misalnya dia awal cuci darah masih bisa mengeluarkan kencing yang banyak. Artinya, sisa dari fungsi ginjal itu sebenarnya masih ada. Sel-sel ginjal yang sehat itu masih banyak. Akhirnya dia masih bisa produksi kencing. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau yang namanya penyakit diabetes dan hipertensinya ini juga nggak dikendalikan, misalnya gulanya tetap dibiarkan tinggi, terus tekanan darahnya tetap dibiarkan tinggi, maka lama-lama sel-sel ginjal sisa yang masih sehat ini juga lama-lama bisa rusak. Tetap berjalan penyakit ini. Akhirnya lama-lama nanti dia jadi kencingnya berkurang ya, kemampuan dia untuk produksi kencing berkurang. Lama-lama mungkin sampai tidak kencing sama sekali. Itu bukan karena cuci darahnya, tapi memang karena penyakit dasarnya juga terus berjalan selama cuci darah. Jadi kalau pasien-pasien cuci darah itu tidak menjaga pola makannya misalnya, ya nanti itu penyakit dasarnya jadi tidak terkendali. Diabetesnya jadi tidak terkendali, tekanan darah jadi tidak terkendali, akhirnya kerusakan ginjal juga terus terjadi. Kalau itu terjadi, ya itu tadi yang saya katakan ya, jadi akan terjadi penurunan beberapa hal. Misalnya sebelumnya dia frekuensi cuci darahnya bisa 1 kali seminggu, karena mungkin dia masih banyak sekali produksi kencingnya. Jadi problemnya mungkin hanya sedikit kenaikan kreatinin, ada penimbunan asam yang mungkin masih bisa diatasi dengan obat karena kencingnya sebagian masih keluar, lama-lama kencingnya berkurang. Akhirnya nggak cukup lagi dia cuci darah cuma 1 kali seminggu, dia harus cuci darah 2 kali seminggu misalnya. Nah, itulah yang terjadi kalau misalnya pasien-pasien cuci darah tidak menjaga pola makannya. Jadi sebetulnya dari sini aja sudah jelas ya jawabannya Nefro Friends. Kalau sudah cuci darah, ini kita disclaimer-nya adalah cuci darah rutin pada penyakit ginjal kronik ya, bukan yang akut, yang kronik. Kalau yang kronik artinya penyakit gagal ginjal ini akan terus berjalan meskipun sudah dilakukan cuci darah. Jadi tetap penting untuk melakukan pengendalian terhadap penyakit dasarnya. Yang paling sering memang diabetes dan hipertensi, jadinya yang pertanyaannya tadi adalah masalah pola makan, itu tetap menjadi hal yang penting untuk tetap dilakukan meskipun sudah cuci darah. Gitu ya kira-kira Nevo Friends, semoga jelas dan semoga Nevo Friends tercerahkan.